Minasan, ohayo gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa. O genki desu ka? Hai, watashi mo genki desu. Ini adalah pelajaran terakhir dari huruf Jepang. Oke, jadi diskusi kita hari ini tentang kanji ya. Nah, kanji itu apa sih? Kanji adalah huruf Jepang yang berasal dari Tiongkok atau Cina. Jepang mengadopsi kanji dan digunakan dalam bahasa tulis sehari-hari. Total kanji itu kurang lebih ada 50.000 kanji, tetapi yang sering dipakai hanya 2.000-3.000 kanji saja. Tenang, teman-teman juga tidak perlu khawatir karena orang Jepang sendiri juga tidak hafal semua kanji. Jadi, dihafalkan yang sering dipakai untuk sehari-hari saja. Lalu, penggunaan kanji itu seperti apa sih? Jadi, kanji itu mewakili satu kosakata. Jadi satu huruf kanji itu mewakili satu kosakata ya. Nah, contohnya ada di dalam kalimat ini. Di kalimat ini ada huruf katakana, hiragana, dan kanji. Ada yang bisa membedakan yang mana huruf hiragana, yang mana huruf katakana, dan yang mana huruf kanji? Oke, jadi di dalam kalimat ini dibaca testo wa raishu no suiyobi desu yo. Testo wa raishu no suiyobi desu yo. Nah, di sini karena testo itu adalah kata serapan, otomatis ditulis dengan huruf katakana. Kemudian raishu adalah kosakata asli Jepang. Oleh karena itu ditulis dengan hiragana. Kemudian ada suiyobi. Di sini sui ditulis pakai kanji dan bi juga ditulis pakai kanji. Nah, sui ini maksudnya mengganti kata air dan bi ini mengganti kata hari. Kemudian kalau digabung suiyobi di sini maksudnya adalah hari air atau hari Rabu. Nah, huruf kanji ini ada yang berasal dari gambar, ada juga yang berasal dari simbol. Ini bagaimana caranya kanji itu terbentuk dari gambar atau dari simbol. Contohnya seperti gambar di samping ini. Yang atas itu adalah kanji matahari atau kanji hari. Jadi asalnya dari gambar matahari, kemudian disederhanakan lagi, akhirnya menjadi sebuah huruf seperti ini. Begitu juga dengan gunung, begitu juga dengan gajah. Oke, cara baca kanji itu ada dua. Yang pertama ada ongyomi dan ada kungyomi. Mengapa ada dua? Karena kanji ini awalnya seperti huruf yang dipinjam dari Cina. Jadi tetap dipertahankan cara baca yang Cina. Tetapi Jepang juga mengadopsi kosakata-kosakata yang sama dengan kanji yang sama dari Cina. Contohnya, ini adalah kanji besar. Ya, kalau di Jepang kan namanya oki. Kalau di Cina dibacanya dai. Oleh karena itu, ongyomi dari kanji ini adalah dai. Dan kungyomi dari kanji ini adalah o. Gitu ya. Jadi, ongyomi itu adalah cara baca Cina dan kungyomi ini adalah cara baca Jepang. Lalu, apakah semua kanji itu punya ongyomi dan kungyomi? Tidak. Ada kanji yang hanya mempunyai ongyomi saja dan ada kanji yang hanya mempunyai kungyomi saja. Nah, apakah teman-teman bisa mencari kanji yang hanya punya ongyomi saja dan punya kungyomi saja? Bisa ditulis di kolom komentar. Oke, kemudian tata cara menulis kanji. Nah, kanji ini tidak bisa ditulis sembarangan, tetapi ada urutan-urutan yang harus diikuti untuk menulis kanji ini. Nah, kemudian
tata caranya itu yang paling umum biasanya ya dari atas ke bawah, kemudian dari kiri ke kanan, kemudian garis horizontal, baru garis vertikalnya. Sebagai contoh di sini, ini adalah kanji emas, king atau kanji uang, kane. Nah, cara menulisnya ditulis dari bagian atasnya dulu, baru diisi garis yang horizontalnya. Kemudian diturunkan garis vertikalnya, habis itu diberikan titik dari kiri, baru ke kanan, baru ditutup yang paling bawah. Seperti itu. Nah, jika teman-teman sudah terbiasa untuk menuliskan kanji sesuai dengan urutan, nanti akan mulai terbiasa sendiri dan terbentuk sebuah logika ketika teman-teman membuat atau melihat kanji baru, kemudian teman-teman belum pernah tahu cara menulisnya sebelumnya. Nah, itu sudah bisa secara otomatis pasti akan tahu sendiri bagaimana cara menulisnya. Cuman untuk belajar di awal memang teman-teman mau tidak mau harus mencari tahu dulu bagaimana caranya menuliskan sebuah kanji dengan benar. Satu lagi, jadi tata cara menulis kanji ini akan sangat kelihatan ketika teman-teman menuliskan sebuah kanji menggunakan kuas. Ketika teman-teman menuliskan kanji dengan urutan yang benar dan tidak benar, itu sangat terlihat dari goresan kuasnya. Kalau pakai ballpoint atau pakai pensil tidak begitu kelihatan, tetapi ketika teman-teman sudah mulai mendalami kaligrafi Jepang, itu akan menjadi sebuah masalah karena sangat terlihat sekali ketika ditulis dengan kuas. Oke, yang terakhir, kanji ini ada yang berdiri sendiri, ada juga yang gabungan. Nah, kanji gabungan ini biasanya dia mempunyai komponen dasar yang biasa kita sebut sebagai bushu. Bushu itu bisa diletakkan di depan kanji atau di atas atau di luar atau di bawah seperti itu. Nah, contohnya adalah kanji ini. Ini adalah kanji yasumi atau kanji istirahat. Ini terdiri dari dua kanji. Yang pertama, kanji yang di depan ini itu adalah kanji hito, yaitu adalah kanji orang. Kemudian yang di belakang ini adalah kanji pohon. Bisa dilihat di sini ya, kanji pohon. Nah, biasanya komponen dasar kanji itu akan bertransformasi ke dalam bentuk yang paling sederhana. Sehingga untuk kanji istirahat sendiri komponennya adalah orang yang sedang bersandar di pohon. Oleh karena itu disebut kanji istirahat. Tips untuk teman-teman belajar menghafal kanji. Ada dua. Pertama, teman-teman bisa menghafal dari bentuk garisnya. Misalnya teman-teman mengelompokkan yang bentuknya kotak-kotak, yang bentuknya garis-garis, kemudian ada juga yang bentuknya melengkung seperti itu. Teman-teman bisa menggabung-gabungkannya, mengelompok-mengelompokkannya untuk menghafal. Atau teman-teman juga dapat menghafal berdasarkan komponennya. Misalnya, seperti ini ya. Oh, ini ada kanji orang, kemudian ada kanji pohon. Orang yang sedang bersandar pada pohon. Oh, berarti sedang istirahat. Berarti ini adalah kanji istirahat. Yasumi. Seperti itu. Nah, sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung masuk ke kolom komentar. Oke teman-teman, jadi ini adalah akhir dari belajar huruf Jepang kita. Jika masih ada yang merasa kesulitan atau ingin ditanyakan, bisa masuk ke kolom komentar ya. Terima kasih sudah mengikuti kelas hari ini. Sampai bertemu di materi berikutnya. Arigatou gozaimasu.